Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hardiansyah dengan nomor NPM 101200045 dari kelas C3 Program Studi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Nah, video ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Manajemen Ekspor Impor. Nah, di video kali ini saya akan mencoba mereview dan juga membedah desain proses serta pengendalian kualitas dari suatu produk tradisional sebagai aspek penguatan produk lokal yang berpotensi ekspor pada produk yaitu pada produk sarung tenun yang ada di daerah Kecamatan Majalaya. Majalaya dikenal dengan produksi sarungnya yang hingga saat ini masih terus menghasilkan berbagai macam sarung dengan ratusan motif yang berkualitas. Majalaya juga merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung yang dikenal sebagai sentra pertenunan di Jawa Barat sejak akhir tahun 1920. Industriawan tekstil pribumi Majalaya mengalami proses peralihan teknologi tekstil yang sangat cepat, yang membawa industri tekstil Majalaya menjadi penyedia 40% produk tekstil nasional pada tahun 1960. Salah satu produk utama industri tekstil Majalaya yaitu adalah sarung poleng yang sempat populer di seluruh Indonesia serta beberapa negara Asia. Sarung tenun Majalaya merupakan sarung kelas ekonomi menengah ke bawah dengan harga murah yang hanya berkisar dari 25.000 sampai dengan 100.000. Pada tahun 1930 sampai dengan 1970, motif lokal generasi pertama yang muncul sebagai motif andalan Majalaya pada masa tersebut adalah motif poleng dengan berbagai variasi yaitu poleng camat, poleng haji, poleng totog, poleng bolebag, poleng taliktik, dan poleng namicalung. Jenis motif poleng ini tersebar di berbagai daerah di Majalaya pada masanya. Nah, salah satu kampung legendaris yang terkenal di Majalaya dengan motif polengnya yaitu Kampung Namicalung, sehingga memakai motif andalan kampung tersebut dengan nama motif Namicalung. Sarung tenun tentunya masih punya pasar, walaupun dalam segmentasi persaingannya yang sangat ketat, tetapi untuk di daerah Kecamatan Majalaya ini masih bisa dibilang mampu untuk bersaing dengan produk-produk yang lain. Bagi orang yang tumbuh di lingkungan muslim, sarung adalah salah satu busana pelengkap penting untuk kegiatan beribadah. Bahkan di beberapa kalangan masyarakat, fungsi sarung tidak hanya digunakan untuk kegiatan beribadah, akan tetapi digunakan untuk acara adat, bersantai, bahkan kegiatan sakral dalam pernikahan. Oke, setelah tadi ada sedikit review dari produk sarung Majalaya. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menganalisis desain proses dari produk sarung tersebut. Desain proses merupakan suatu rancangan mengenai proses pembuatan suatu produk, sebagaimana yang telah digambarkan dalam produk desain dengan menggunakan fasilitas produk yang dimiliki. Nah, untuk menganalisis desain proses dari sarung ini, di sini saya mencoba menganalisisnya dengan menggunakan diagram alir, yang salah satu fungsinya yaitu untuk menggambarkan skema yang digunakan untuk menganalisa pergerakan orang ataupun bahan hingga sampai terciptanya suatu produk. Nah, dapat dilihat di sini ada beberapa proses desain dari pembuatan sarung tenun ini. Proses yang pertama yaitu proses mekanik, yaitu proses memproduksi bahan baku. Nah, bahan baku utama sarung ini yaitu berupa benang dengan jenis benang polister. Dalam proses ini, benang digulung ke dalam boom yang nantinya akan dipasang ke mesin tenun. Kemudian selanjutnya proses penyucukan atau nyucuk. Sebelum dipasang ke mesin tenun, akan melalui proses penyucukan atau proses membuat corak. Pada proses ini, masing-masing benang dicucukkan ke dalam mata gun. Kemudian selanjutnya itu proses menenun. Nah, selanjutnya dengan proses menenun ini menggunakan dengan mesin tenun. Proses penenunan kain ini membutuhkan waktu paling lama memakan waktu sampai dengan 3 hari. Kemudian proses yang terakhir yaitu proses finishing. Pada proses ini melakukan pengecekan keseluruhan pada kain,
Kemudian kain yang sudah lolos dari proses pengecekan akan dipotong dan kemudian dilanjutkan untuk proses penjahitan dan proses pengemasan. Nah, selanjutnya di sini juga saya mencoba menganalisis pengendalian kualitas dari produk sarung tenun ini. Pengendalian kualitas merupakan suatu aktivitas manajemen atau perusahaan untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk dan jasa perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang direncanakan. Tujuan utama pengendalian kualitas ini adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa kualitas produk ataupun jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan biaya yang ekonomis atau serendah mungkin. Nah, oke, baik, selanjutnya di sini saya mencoba menganalisisnya dengan menggunakan diagram tulang ikan. Nah, di sini terlihat ada 5 faktor yang berpengaruh terhadap pengendalian kualitas dari produk sarung tenun ini. Yang pertama yaitu dari faktor man, yaitu dibutuhkan tenaga kerja yang berpengalaman. Hal ini dikarenakan pembuatan produk sarung ini yang cukup rumit, maka dari itu sangat dibutuhkan tenaga kerja yang sangat berpengalaman supaya menghindari kecacatan atau terjadinya human error pada saat produksi sarung ini. Nah, kemudian faktor selanjutnya yaitu dari faktor material. Perusahaan harus menjaga kualitas bahan baku, terutama di sini bahan baku benang, karena itu merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas dari produk sarung ini agar terjaga dengan baik. Harus memilih benang yang tentunya juga sangat berkualitas. Nah, kemudian faktor selanjutnya yaitu dari mesin. Perusahaan harus melakukan maintenance secara rutin. Hal ini tentunya sangat penting dilakukan agar menjaga performance mesin supaya berjalan dengan baik. Tentunya ini agar meminimalisir terjadinya kerusakan yang terjadi pada mesin yang akan mengakibatkan proses pembuatan dari sarung ini mengalami kecacatan. Kemudian faktor berikutnya yaitu dari method. Perusahaan harus berinovasi dan terus mengikuti teknologi terbaru yang lebih bagus dan efektif dalam rangka metode pembuatan sarung ini supaya kinerja dari perusahaan ini terus meningkat. Kemudian selanjutnya faktor yang terakhir yaitu dari faktor environment, yaitu perusahaan harus dapat menganalisis pasar agar produk sarung ini bisa terus eksis dan bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain. Oke, baik, mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.